Nah, ini yang kita perbaiki saat sekarang ini dan terus kita akan lakukan perbaikan. Ini kita lakukan, kenapa kita harus lakukan perbaikan data ini tiap bulan? Kenapa kita harus lakukan itu? Karena ada data lahir, mati, pindah, dan datang yang harus kita perbaiki. Nah, kita akan setelah itu akan ada usulan dari RT, RW, atau kepala suku atau apapun tokoh masyarakat. Nah, kemudian ke daerah, maka kita akan bisa pantau, siapapun akan bisa memantau proses itu. Sehingga kita akan lihat transparansi proses itu, sehingga tidak ada lagi komplain untuk masalah data ini. Ini yang kita lakukan. Nah, kita lihat bahwa program tadi disampaikan oleh Bu Menkyu bahwa yang tetap adalah PKH dan kemudian bantuan pangan non tunai atau BPNT atau kartu sembako, ini adalah program untuk jaminan sosial. Sedangkan bantuan sosial tunai kemarin dikeluarkan itu karena terjadi pandemi COVID-19, sehingga kemudian dikeluarkan itu. Nah, ini akan kita lihat kondisi COVID ini. Seperti apa, karena sebetulnya BST atau bantuan sosial tunai itu dikeluarkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nah, kemudian ada usulan tadi perbaikan data, ada usulan baru dari daerah kurang lebih 5,9 juta yang nanti akan di-cover menjadi 24,7 juta dari BPNT. Itu adalah usulan daerah baru. Jadi ini adalah usulan daerah yang dimasukkan kepada kami dan alhamdulillah Bu Menteri Keuangan menyetujui, sehingga total pada tahun 2022 nanti 24,7 juta jiwa. 24,7 juta dari BPNT itu adalah usulan daerah baru. Jadi ini adalah usulan daerah yang dimasukkan kepada kami dan alhamdulillah Bu Menteri Keuangan menyetujui, sehingga total pada tahun 2022 nanti 24,7 juta jiwa. Kemudian yang berikutnya saat ini yang sedang kami proses, Ibu Menkyu juga sekarang lagi kita bahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk membantu para anak-anak yatim yang saat ini memang ditinggalkan orang tuanya baik karena COVID atau memang karena memang anak yatim sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah dipelihara negara. Jadi sekarang ini lagi kita siapkan karena tidak bisa harus kalau misalkan dia dimasukkan di dalam keluarganya, keluarga yang lain misalkan, itu kita bisa tracing. Kita bisa tracing misalkan di data kependudukan, misalkan kakak dari ibunya atau adik dari bapaknya, itu kita bisa tracing dengan data kependudukan. Tapi begitu kita nanti walinya adalah dia suatu yayasan atau dia di lembaga sosial, maka dirawat, maka itu akan kemudian putus data dengan data keluarga itu. Sehingga kita harus mencari aturan yang tepat untuk bisa mengakomodir ini. Kemudian kenyataan di lapangan, bantuan tadi memang berikutnya ada berbagai permasalahan sebelumnya, yaitu ditemukannya ada beberapa pemaketan dan sebagainya yang di lapangan sebetulnya tidak diperkenankan di dalam aturan, harga yang lebih mahal dan sebagainya. Karena itu kemudian kami melakukan upaya ke depan ini, yaitu tolong halaman berikutnya. Ya, ada simplifikasi dari pendaftaran. Selama ini prosesnya cukup lama karena harus mencetak kartu, kemudian harus membagi dan sebagainya. Ke depan kita bisa menyederhanakan. Jadi langsung pembukaan rekening, kemudian distribusinya sekaligus karena bisa menggunakan teknologi. Nah, kemudian dengan menggunakan digitalisasi maka semua warung bisa menjadi e-warung dan kemudian kita bisa PKM atau penerima manfaat bisa memilih dimanapun yang terdekat ataupun yang lebih murah dan sebagainya sesuai kebutuhannya, tidak harus
dalam bentuk paket. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi. Jadi di situ akan kita ketahui mereka belanja apa. Kita akan kunci belanja-belanja yang bentuknya misalkan rokok, minuman keras, kita akan bisa tutup sehingga tidak bisa dibelanjakan untuk jenis-jenis yang memang sudah kita larang gunakan. Kemudian berikutnya adalah aplikasi usul sanggah. Nah ini yang tadi saya sampaikan, di mana aplikasi usul sanggah ini itu dibuat untuk kalau ada berikutnya, kalau ada seseorang misalkan dia merasa berhak lebih menerima, maka dia bisa mengusulkan dirinya. Kemudian kita akan cek di lapangan apakah itu betul. Kami nanti akan jelaskan bagaimana cara kami mengecek mereka. Nah kemudian berikutnya adalah juga pelibatan tadi masyarakat, tapi juga bisa menyanggah. Kalau misalkan mengetahui bahwa seseorang itu tidak berhak, maka mereka juga bisa menyampaikan bahwa si A ini tidak benar, dan itu betul. Beberapa hari ini saya menerima surat itu dan itu kita lanjuti. Ternyata setelah kita cek di lapangan, kemudian kita tahu bahwa sebetulnya dia tidak berhak sesuai dengan kriteria, sehingga mereka mengundurkan diri. Nah kemudian yang berikutnya adalah lanjut konsep daripada pilot project di 17 Agustus 2021, di mana kami akan mencoba dengan kami dibantu oleh OJK dan BI untuk bagaimana menangani warung ini menjadi lebih demokratis dan lebih mudah untuk para penerima manfaat. Saat ini memang masih menggunakan teknologi meskipun itu jadul dalam bentuk handphone jadul pun bisa. Jadi basicnya adalah mobile application. Namun saya juga akan masih mencari usaha modelnya adalah bentuknya suara. Karena untuk mengantisipasi misalkan yang tidak sakit atau dia yang tidak bisa datang ke warung, maka kemudian bisa dengan bantuan suara, maka dia bisa belanjanya kemudian bisa diantar dengan oleh warung tersebut. Nah, pendekatan utama dalam pengentasan yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, halaman berikutnya, dan kemudian menekan pengeluaran. Jadi itu pendekatan yang kita lakukan. Nah, meningkatkan pendapatan kita lakukan adalah kita mengakseskan pekerjaan untuk para penerima manfaat yang tidak bekerja. Berikutnya Mbak. Berikutnya. Nah, jadi mencarikan pekerjaan. Memang ini agak sulit, tapi untuk yang kategori pekerjaan yang kita bantu adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan skill, sehingga lebih mudah kami menemukan industri ataupun perusahaan yang untuk mengakseskan pekerjaan karena skill khusus tidak perlu diperlukan. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan pendapatan adalah membuat program pahlawan ekonomi. Ini yang coba kita training bagaimana warga yang tidak mampu kita ajarkan bagaimana mereka menjadi wirausaha. Nah, kalau misalkan suaminya sudah bekerja, maka kita akan latih istrinya untuk dia bisa bekerja. Jadi kita menghidupkan engine yang kedua. Ini kita lakukan pula yang gabungan untuk pemberdayaan disabilitas itu. Jadi ada seorang ibu, dia miskin, nah kemudian anaknya meskipun dia disabilitas, kita coba berdayakan, yang semula berjualan dengan menggunakan sepeda, kemudian kita bantu dengan sepeda listrik, sehingga aksesnya dia lebih luas dan alhamdulillah dengan begitu dia bisa menabung satu hari 200.000, jadi lebih dari bantuan yang kita berikan sebulan 200.000. Inilah yang coba kita lakukan bagaimana menambah income keluarga. Nah kemudian berikutnya kami membuat sentra-sentra kreasi atensi di beberapa balai kami. Jadi di balai kami kita buat sentra
kuliner, kita buat sentra untuk penjualan produksi hasil dari penerima manfaat. Mereka bisa menjual di situ dan kemudian mengakses untuk dagang. Jadi mereka hanya meletakkan barang tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian pemberdayaan disabilitas, kita saat ini sudah bisa membuat kurang lebih 600 kendaraan roda 3 yang nanti akan digunakan oleh para penerima manfaat disabilitas. Kemudian kita membuat tongkat yang bisa menangkap sensor kalau terjadi banjir, terjadi udara buruk, dan itu semua diproduksi oleh para saudara kita yang disabilitas, yang kita ajarkan untuk mereka membuat, dan mereka akan gunakan alat bantu ini untuk kebutuhan ekonomi mereka, untuk aksesibilitas mereka, sehingga mereka bisa lebih mandiri ke depannya.